Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan meningkatnya jumlah korban badai Ian di Amerika Serikat. Menurut pejabat setempat, sedikitnya 72 orang meninggal dunia akibat salah satu badai paling mematikan yang pernah melanda negara bagian Florida. 4 hari setelah badai Ian menghantam daratan Florida di pantai Fort Myers, dampaknya masih diderita warga akibat banjir setinggi atap rumah yang mengenangi sebagian wilayah Florida Tengah. Meluapnya air sungai membuat sebagian bendungan di wilayah ini tidak bisa menahan derasnya air, sehingga ratusan warga harus mengungsi. Badai raksasa dengan angin berkecepatan hingga 240 km ini mengakibatkan kerusakan parah di wilayah Florida Barat Daya dan Tengah. Menurut ABC News, Garda Nasional Florida telah menyelamatkan sekitar 1.100 warga setempat. Sementara itu sekitar 1 juta warga Florida masih terdampak akibat putusnya aliran listrik. Menurut Gubernur Florida Ron DeSantis, situasi normal belum akan terjadi dalam waktu cepat. Tapi para petugas terus bekerja untuk memperbaiki aliran listrik dan layanan ponsel. Badai Ian yang melemah menjadi badai kategori 1 juga menghantam negara bagian South Carolina, kemudian bergerak ke arah utara, mengakibatkan hujan lebat di sebagian besar wilayah pantai timur Amerika, termasuk di North Carolina dan Virginia. Saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut para pemimpin Kepulauan Pasifik di Gedung Putih dan menawarkan dana bantuan $810 juta untuk kawasan ini. Di pihak lain, area Kepulauan Pasifik juga menjadi target Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. Gedung Putih jadi tuan rumah KTT AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik akhir September. Presiden Joe Biden menerima belasan pemimpin negara-negara dari kawasan. Bersama, mereka menandatangani deklarasi kemitraan AS Pasifik yang meliputi inisiatif sebesar $810 juta untuk mitigasi perubahan iklim, penangkapan ikan berkelanjutan, pemulihan pandemi, dan perdagangan. And we look forward to successfully concluding negotiations for a compact free association with 3 of our closest partners in the region, the Federated States of Micronesia, the Republic of the Marshall Islands, and the Republic of Palau. Asosiasi Kerjasama Bebas memberi AS hak eksklusif untuk memelihara aset pertahanan di negara-negara ini dengan imbalan dana dan jaminan keamanan. Negosiasi untuk memperpanjang kesepakatan sempat terhenti atas permintaan Kepulauan Marshall agar AS lebih memperhatikan isu ekonomi dan kesehatan akibat uji coba bom nuklir yang dilakukan Amerika pasca Perang Dunia Kedua. In addition, climate change is a direct and primary security risk for RMI and Oceania, and I believe the whole world. Pejabat AS dan pengamat mengakui bahwa AS tak memberikan perhatian yang cukup pada wilayah tersebut. The most important outcomes of the summit are going to be internal to the U.S. government. I think it will lead to bureaucratic changes that will elevate the role and the importance of the Pacific Islands in the U.S. bureaucracy. Juli lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengumumkan rencana pembukaan 2 kedutaan besar AS di Tonga dan Kiribati. Kedutaan besar di Kepulauan Salomon juga akan diaktifkan kembali. Demikian laporan VOA. Beralih ke pola makan vegetarian dan vegan ataupun menghindari produk hewani yang semakin diminati di Amerika Serikat, baik atas pertimbangan kesehatan maupun lingkungan. Di kota New York, dinas sekolah setempat bahkan memberikan opsi vegan pada setiap Jumat dan opsi vegetarian pada setiap Senin bagi para siswa. Setiap Jumat, siswa sekolah negeri di kota New York mendapatkan opsi makanan siang vegan. Makanan yang sama sekali tidak menggunakan produk hewani, bahkan keju atau susu sekalipun. Vegan Fridays mendapat respons positif ahli kesehatan. And I think it's a really good first step to bring this to school because children are more vulnerable. They eat what they're given, whether it's at home or at school. They may not always have control over the food. So this New York City public schools offering this is a terrific first step. But we can do more as parents, as educators. We can teach kids why it's important to eat well, how
this way of eating is going to serve them well, not only through their childhood, adolescence, but through their adult years. Vegan Fridays adalah salah satu program wali kota New York, Eric Adams, tak lama setelah ia menjabat awal 2022. Sebelumnya, sejak 2019, sekolah di New York sudah memberlakukan Meatless Mondays, Senin tanpa daging, yang digagas wali kota saat itu Bill de Blasio. The Department of Education said that Vegan Fridays were built on the success of Meatless Monday, and most importantly, it's student approved. From what I understand, there will be healthy and fun menu items such as veggie tacos and black bean and plantain rice bowls. So it's really a big shift from where they were with dairy heavy foods like grilled cheese and pizza to things that are more sustainable and healthier for our students. Selain New York, gerakan menawarkan opsi vegetarian bagi siswa sekolah juga berkembang di California dan kota besar lainnya seperti Chicago. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok beberapa warga diaspora Indonesia yang memperkenalkan masakan Indonesia di sejumlah kota Amerika Serikat. Salah satunya adalah Muhammad Fahri Raja Bintang yang memakai food truck untuk menawarkan kuliner tradisional Minang di pusat kota Washington DC yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate. This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnie's Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnie's Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke dunia. Betul. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.